Dan apabila ketetapan Allah sudah terjadi kepada mereka, azab Allah sudah terjadi kepada mereka, maka ketika itulah kami keluarkan dabatun minal ard, binatang yang keluar dari perut bumi, tukallimuhum, yang berbicara kepada mereka. Sesungguhnya manusia, mereka dengan tanda-tanda kebesaran kami tidak yakin. Lah dabah ini tugasnya yang pertama kali adalah memberikan stempel. Kalau dia seorang mukmin akan distempel dahinya, kemudian keluar cahaya. Kalau dia orang kafir akan diberi tanda di hidungnya sehingga menjadi gelap. Ketika itu nama-nama manusia terangkat, tidak ada orang memanggil dengan namanya. Panggilan ketika itu cuma ada dua, ya mukmin wa ya kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani. Kemudian dalam riwayat yang dhaif, tapi dhaif, binatang itu membawa dua barang pusaka. Satu tongkatnya Nabi Musa dan satunya stempelnya, stempel Sulaiman. Jadi kalau dia memukul orang-orang yang beriman, maka akan dipukul oleh tongkat Musa dahinya dan akan bercahaya. Ada yang mengatakan sebaliknya, di stempel Sulaiman kemudian akan bercahaya. Dan apabila ketemu orang kafir maka akan dipukul hidungnya sehingga gosong. Ini yang menandakan mana mukmin mana kafir. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari mana keluarnya? Dan di mana sekarang ini? Kalau Dajjal jelas, Nabi SAW mengisyaratkan di mana keluarnya. Ya'juj dan Ma'juj juga jelas, Nabi SAW mengarahkan ke arah timur. Tapi dabah ini terjadi banyak khilaf para ulama. Walaupun ada kesepakatan di antara ulama bahwa dia akan muncul di Mekah atau berdekatan dengan kota Mekah. Jadi akan muncul di situ. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat Abdullah ibn Buraidah, bahwa dabah itu akan keluar dari sebuah perkampungan padang pasir. Disitulah dia pernah berjalan bersama Rasul. Kemudian Rasul berhenti. Kata Nabi SAW, "Hadza maudhi'ud dabah." Disinilah kelak binatang yang bicara itu muncul. Ini menurut Abdullah ibn Buraidah. Ada yang mengatakan bahwa perkampungan itu di daerah Tihama. Ada yang mengatakan bahwa dabah itu, dan ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa dabah itu akan keluar dari bebatuan Bukit Safa. Ada Safa, ada Marwah, tempat sa'i. Disitulah dabah akan keluar. Jadi pecah batunya, kemudian keluar tuh dabah itu. Ada yang mengatakan, dari pendapat Abdullah ibn Amr, dabah itu keluar dari padang pasir namanya Ajyad, dekat dengan Mekah. Bahkan dia pernah mengatakan, saking yakinnya bahwa dabah akan keluar dari situ, karena di situ ada tumpukan-tumpukan cadas dan batu. Dia mengatakan, kalau saya tahu binatang itu ada di sini, ku congkel dengan kayu supaya dia keluar sehingga nampak mana mukmin mana kafir. Ada juga yang mengatakan bahwa dabah itu akan keluar menggunakan 3 proses. Pertama akan keluar fil bawadi, keluar dari lembah dulu, kemudian sembunyi. Kemudian setelah itu keluar di perkampungan, kemudian sembunyi. Baru kemudian dia menampakkan di Masjidil Haram. Barulah manusia lari ketakutan. Tetapi dabah ini akan mengejar seluruh manusia. Tidak ada satupun manusia yang lolos dari dabah ini. Tapi dabah ini nggak membunuh. Dabah ini hanya sekedar memberikan cap stempel saja, kafir, mukmin, itu saja tugas. Kemudian bicara. Dia tidak membunuh seperti Dajjal. Dia tidak sadis seperti Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan dijelaskan
Dalam sebuah riwayat ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bahwa binatang itu besar. Sebesar apa? Dijelaskan dalam sebuah hadis. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr, bahwa dabah itu akan keluar dari ajian ra'suha yamussus sahab, di mana kepalanya sampai menempel di awan. Anda bisa bayangkan, kepalanya dabah ini menempel di awan, tinggi besar. Awan kan tinggi. Jadi kalau antum melihat dabah nenggak ke atas itu kan, saking tingginya. Bahkan dijelaskan, wa ma kharajat rijluha minal ard, ketika kepalanya menempel di awan, kakinya belum keluar dari tanah. Sebesar apa itu? Raksasa kan? Makanya wajar takut manusia. Tapi dia akan keluar mengelilingi dunia. Tidak ada satu tempat pasti ke situ dan memberikan cap stempel mukmin dan kafir.